Selamat datang kepada seluruh peserta uji kompetensi tenaga kesehatan tahun 2020. Berikut akan kami sampaikan materi briefing peserta uji kompetensi tenaga kesehatan. Adapun tujuan dari briefing ini adalah: pertama, seluruh peserta memahami ketentuan umum ataupun protokol kesehatan yang berlaku. Kedua, memahami ketentuan uji kompetensi nasional. Ketiga, memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional. Dan yang terakhir, memahami bagaimana penggunaan aplikasi uji kompetensi nasional. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan ujian untuk masing-masing program studi. Untuk D3 Kebidanan, D4 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2020, Nurse, D3 dan D4 Elektromedis, D3 dan D4 Terapi Gigi pada tanggal 25 sampai 27 Juli 2020. D3 dan D4 Keperawatan, D3 Sanitasi, D4 Sanitasi Lingkungan, D3 dan D4 Gizi, D3 dan D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Teknik Gigi, D3 Rekam Medis, D3 Radiologi, D3 Optometri, D3 Fisioterapi, D4 Fisioterapi, D3 dan D4 Keperawatan Anestesi akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Agustus tahun 2020. Waktu ujian. Waktu dan sesi pelaksanaan ujian untuk masing-masing peserta dapat dilihat di kartu peserta ujian. Adapun pelaksanaan sesi 1, 3, dan 5 pada wilayah Indonesia Barat pada pukul 8.30 sampai 11.30, Indonesia Tengah pada pukul 9.30 sampai 12.30, Indonesia Timur pada 10.30 sampai 13.30. Untuk sesi 2, 4, dan 6 dimulai pada pukul 13 sampai 16 pada waktu Indonesia Barat, pukul 13.30 sampai 16.30 pada Indonesia Tengah, 14.30 sampai 17.30 pada wilayah Indonesia Timur. Perlu diperhatikan, khusus untuk bidan di sesi 2 akan dimulai pada pukul 14 di wilayah Indonesia Tengah. Dan di antara waktu sesi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ada karantina yang dapat dilihat jadwalnya pada tayangan ini. Pelaksanaan briefing H-1 wajib diikuti oleh seluruh peserta uji kompetensi. Pelaksanaan briefing saat ini dilakukan secara daring atau online. Berikut ini ketentuan umum bagi seluruh peserta. Pertama, menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Kedua, makan atau sarapan pagi atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian. Tidak mampir ke tempat lain saat datang dan pulang. Tidak berkerumun selama di lokasi CBT. Segera setelah sampai di rumah, mandi dan ganti pakaian. Saat tiba di lokasi ujian, akan dilakukan verifikasi peserta. Yang harus diperhatikan oleh setiap peserta adalah membawa kartu peserta yang telah dikirimkan oleh admin prodi. Peserta harus menunjukkan bukti identitas bisa berupa KTP, SIM, paspor, atau identitas lain yang ada fotonya. Dan juga ijazah atau surat keterangan yudisium yang ditunjukkan kepada pengawas. Peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing. Bagi yang memiliki kendala saat briefing, misalnya gangguan jaringan, materi briefing dapat diunduh melalui web uknakes.kemdikbud.go.id. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Pertama,
Cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Kedua, mengganti masker dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi CBT. Ketiga, memakai sarung tangan yang diberikan oleh panitia. Keempat, pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruang ujian menggunakan termogan. Peserta yang dalam kondisi sakit dan suhu di atas 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pengukuran tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Terakhir, pemeriksaan peserta sebelum masuk ke ruang ujian menggunakan metal detektor. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pelaksanaan ujian. Pada hari pelaksanaan ujian, peserta diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian. Peserta sudah berada di ruang ujian 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda. Bagi profesi bidan, pelaksanaan ujian akan dilaksanakan selama 200 menit dengan jumlah soal 180 kecuali untuk bidan profesi, sebanyak 200 soal. Tidak ada sistem minus dalam pelaksanaan ujian, oleh karena itu jawablah semua pertanyaan yang ditanyakan. Tata tertib pelaksanaan ujian yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta ujian. Peserta mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans atau corduroy dan sejenisnya. Sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Alat komunikasi seluruhnya harus dimatikan dan disimpan di dalam tas, tidak dibawa ke tempat duduk peserta. Untuk penunjuk waktu digunakan adalah layar yang ada di monitor, sehingga peserta tidak perlu membawa atau menggunakan arloji. Selanjutnya, seluruh barang-barang termasuk buku, catatan, atau tas peserta dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk pelaksanaan ujian. Semua barang yang tidak dapat masuk ke dalam ruang ujian disimpan di dalam tas yang dititipkan di ruang penitipan dan dalam kondisi mati atau off untuk alat elektronik. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler di ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal dan dapat dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Berikut ini adalah tata tertib pelaksanaan ujian. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang ujian. Peserta diminta berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Serta peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Kita masih akan membahas tata tertib pelaksanaan ujian, di mana peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Dan perlu diingat bahwa timer waktu pelaksanaan ujian tidak akan berhenti. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas.
Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Terkait dengan koreksi soal, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Seluruh tata tertib ini perlu diperhatikan oleh peserta selama pelaksanaan ujian, karena peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan langsung oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis dinyatakan tidak lulus ujian. Peserta yang dinyatakan terlambat adalah peserta yang datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Konsekuensi peserta tersebut adalah tidak diperkenankan mengikuti ujian. Hati-hati ya, semoga tidak ada yang terlambat pada saat pelaksanaan ujian. Oh ya, setelah selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau bertanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian berakhir, karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau ada yang masih bertanda ragu-ragu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Oleh karena itu, patuhi tata tertib dan seluruh peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda atau sejawat. Berikut adalah beberapa barang yang tidak boleh masuk atau dibawa pada saat ujian berlangsung baik di ruang ujian maupun di ruang karantina, yaitu laptop atau tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpan, telepon seluler, alat perekam atau kamera, alat tulis, radio, buku referensi, catatan atau kertas, tas, koper, jaket atau topi, rokok dan korek dengan pematik api, makanan dan minuman kecuali air putih dalam botol transparan. Jadi harus diingat bahwa barang-barang ini diusahakan tidak dibawa pada saat hari ujian berlangsung. Kalaupun terpaksa dibawa, maka harus disimpan di dalam tas dan disimpan di dalam loker. Baik, akan kami ingatkan kembali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat hari pelaksanaan ujian. Yang harus kita lakukan adalah datang tepat waktu, sarapan sebelum pelaksanaan ujian, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan bersepatu, serta memperhatikan posisi di mana ruang ujian akan berlangsung. Yang tidak boleh dilakukan adalah terlambat datang ke lokasi ujian, berpakaian tidak sesuai dengan yang ada dalam aturan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian, serta melanggar tata tertib pelaksanaan ujian. Berikut ini akan disampaikan user guide atau panduan peserta dalam pelaksanaan ujian CBT online tenaga kesehatan. Berikut ini adalah halaman awal atau tampilan depan layar komputer pada saat kita akan memulai CBT online untuk uji kompetensi tenaga kesehatan. Yang perlu diperhatikan bahwa di pilihan prodi tertulis adalah program studi sesuai dengan masing-masing peserta.
Selanjutnya adalah laman login. Tertera username dan password. Masukkan username dan password yang sudah diterima dari panitia atau pengawas pusat dan perhatikan tulisan username dan password Anda jangan sampai salah memasukkan. Selanjutnya, masukkan kode CAPTCHA yang ada di layar monitor. Cek kembali, jika yakin semua sudah benar, klik masuk untuk kita login ke laman memulai CBT online. Setelah berhasil login atau masuk, maka tampilan di layar adalah tata tertib ujian. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenalan sistem. Oleh karena itu, klik panel pengenalan sistem. Pada pengenalan sistem ini, kita akan dibawa tur mengenali simbol-simbol yang digunakan pada sistem ujian online ini. Ini adalah tampilan komponen halaman ujian. Selanjutnya, komponen ini terdiri dari soal ujian. Soal ujian dimulai dengan nomor soal ujian. Berikut adalah soal ujian yang akan dikerjakan, terdiri dari badan soal dan pertanyaan yang ditanyakan. Berikut ini adalah komponen pilihan jawaban ujian. Pilihan jawaban ujian terdiri dari 5 option. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar atau paling tepat dengan cara mengklik tombol atau mengklik bulatan yang ada di depan pilihan jawaban. Pada pojok kanan atas, kita akan melihat komponen nilai normal. Nilai normal ini adalah untuk menampilkan nilai normal dari hasil laboratorium. Komponen berikutnya adalah komponen jika Anda ragu menjawab soal. Maka, kliklah tombol ini jika Anda tidak yakin dengan jawaban yang sudah Anda pilih. Berikut ini adalah panel penomoran soal. Dari panel penomoran soal ini, Anda bisa melihat jumlah soal yang sudah dikerjakan, jumlah soal yang sudah dijawab dengan benar, maupun soal yang Anda jawab dengan ragu-ragu. Warna hijau artinya adalah soal yang Anda yakin sudah dijawab dengan benar. Warna kuning ini adalah jawaban yang Anda ragu, sedangkan warna merah adalah soal yang belum Anda jawab. Pada panel penomoran soal hanya menampilkan 30 soal. Selanjutnya, Anda bisa melihat daftar soal sebelum dan selanjutnya atau sesudahnya dengan mengklik tombol soal sebelum atau soal selanjutnya. Berikutnya adalah panel sisa waktu. Yang tertera adalah sisa waktu yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan seluruh soal ujian. Waktu akan terhitung mundur dari Anda mulai mengerjakan soal. Selanjutnya adalah komponen rekapitulasi soal. Klik tombol sebelah kanan untuk menampilkan status pengerjaan soal ujian. Merah untuk soal yang belum dijawab, hijau untuk soal yang sudah dijawab, dan kuning untuk soal yang dijawab dengan ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tur pengenalan sistem, Anda akan kembali lagi ke laman awal yang berisi tata tertib peraturan pelaksanaan uji kompetensi. Jangan lupa klik tanda saya setuju dengan keterangan di atas untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivasi ujian oleh pengawas pusat.
Apabila terdapat tulisan ujian belum bisa dimulai, berarti tinggal menunggu pengawas pusat mengaktifkan ujian. Apabila ujian sudah mulai diaktifkan oleh pengawas pusat, maka tombol akan berubah menjadi tombol biru dengan tulisan mulai ujian. Klik tombol tersebut untuk memulai ujian setelah ada aba-aba dari pengawas pusat. Maka akan muncul soal ujian dan perhitungan mundur waktu ujian dimulai.